Nah, setelah itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa kalau saya dagang nggak laku tapi duit masuk terus kayak hari Jumat kemarin berangkat. Saya kan setiap habis berjamaah salaman tuh, salaman. Ada orang cair katanya dia jual tanahnya 25 miliar gitu. Tapi saya nggak mengharapkan gitu. Saya lagi wirid ke belakang, wiridnya yang kata Pak Haji itu yang kemarin ada 9 yang alhamdulillah udah 6 kali. Saya lagi wirid gini, tiba-tiba saya lagi malah ngantuk, ada yang masukin apa ini? Ternyata uang 200.000 di kantong dipegang saya. Itu demi Allah terjadi itu Jumat kemarin, Pak Haji. Lalu tiba-tiba orang, saya lagi wirid di belakang masjid, dia di depan, dia akan mau pulang, tiba-tiba saya lagi wirid gitu, alhamdulillah, ngantuk, terus tiba masukin uang, akhirnya ya udah saya maksain ke sini gitu. Ya, dapat berapa? Ya? Dapat berapa? 600.000. 600.000. 200, 100, 400. Oh. Ibu kenapa yakin mau maksain meraktekin ilmu RDAY? Kan jorok. Apa yang bikin ibu kok mau maksain meraktekin ilmu colek alat kelamin? Apa yang bikin ibu kok mau? Yang intinya gini Pak Haji, gratis gitu. Oh gratis ya. Gak pakai mahar, gak apa-apa. Nggak pakai mahar ya? Iya. Alhamdulillah Pak Haji, Ya. terkabul. Terkabul? Iya. Tepuk tangan dong. Wow luar biasa. Coba ulangi lagi Bu, Man Syutman, Mak Lampir Man. Alhamdulillah. Jagoan seperti Pak Haji saya ya. Ya, acting mulai dari awal, cerita dari awal. Ya, alhamdulillah Pak Haji, yang celana yang 9 hari saya udah praktekin, yang di atas ditaruh di atas itu pintu. Alhamdulillah uang transferan walaupun masih recehan itu Pak Haji dari 200 sampai 5 juta. Dan Jadi celana dalam bekas pakai ditaruh di atas pintu. yang 9 hari itu. Yang 9 hari. Ya, yang itu kan Pak Haji yang nyuruh. Oh, saya yang nyuruh. Ya. Saya nyuruhnya buat orang lain, nggak buat Mak Lampir. Tahu saya kan ikut-ikutan Pak. Ya. Alhamdulillah kalau gigi itu udah biasa gitu ya. Ya. Alhamdulillah segala macam udah terkabul gitu. Apa aja yang terkabul Bu praktekin ilmu RDAY? Apa aja coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ya. Ya. Nama saya Papai Elsa Protowo, Pak Haji. Nama? Papai Elsa Protowo A Barat. Oh iya. Cikalong Wetan. Pertanyaannya apa? Sebentar, boleh testimoni sebentar Pak Haji? Boleh. Oh, begini. Sebetulnya saya yang dulu komplain sama istri saya karena istri saya ngeprank ke Pak Haji. Ngefriend? Iya. Bukan ngeprank. Maksudnya ngerjain ilmu RDAY. Sampai-sampai rumah saya yang nggak pernah ada yang nawar, tiba-tiba saya kerjakan di bau-bau. Ya. Nah, singkat cerita supaya cepat ya Pak Haji. Ya. Begini, pulang aja. Kenapa? Ada Pak Lurah ke rumah. Ada apa? Saya bilang, itu rumah ada katanya mau dijual nggak? Soalnya pelebaran tol buat keluar masuk Jakarta Sawit. Oh iya, saya bilang bercanda, Banyol kata orang Bandung makanya. Boleh asal 2 miliar, saya bilang begitu. Ya akhirnya saya pulang. Ya cuman saya tetap nggak percaya sama Pak Haji gitu ya. Nggak percaya? Nggak percaya karena begini, saya sering ke Ustadz, ke dukun, Sukabumi di mana sampai saya punya seni aja saya jual habis gitu ya, singkat cerita gitu. Udah jangan gituan, mah. Soalnya begini mah, kita udah usaha saya nggak habis, usaha gaun pengantin juga. Intinya saya jadi tukang kuli lah gitu ya. Ya cuman karena saya berantem bercanda sambil lihat ilmu Pak Haji duduk di kursi, saya mau cabut lagi ke bau-bau, gitu ya. Karena ada Pak Haji ilmu ML, bukan apa? Ya kalau bahasa orang situ multi level marketing. Bukan. Matching long gitu ya itu maksudnya. Apa? Yaitu ML lah gitu ya. Ya. Saya mau perpisahan. Bukan multi level marketing. Ya. Kemudian begini Pak Haji, setelah itu 4 hari kemudian kan 3 hari 3 malam ya naik kapal KM kapal laut itu 3 hari malam kan saya ada proyek bikin kamar Villa Adios namanya itu. 3 hari kan saya nggak kerja sebulan itu, sebulan nggak kerja di kampung. Tiba-tiba Mas, ini gaji Mas yang bulan kemarin loh. Saya kan nggak kerja, saya bilang gitu. Ya. Jadi kasih uang saya itu. Dikasih uang? Ya. Ada nggak kerja? Nggak kerja. Cuman gaya ML tadi. Ya singkat cerita ya akhirnya saya kan nggak kerja gitu ya, tapi teman saya sampai siri kenapa Mas dikasih saya nggak, katanya. Ya beda dong, kalau saya kan orang Sunda, saya bilang. Ya. Kan di orang Sunda bilangnya sama orang sana bilangnya Mas gitu, saya bilang gitu. Tapi akhirnya saya ngerjain sholat malam. Nah setelah itu kan saya ada ngeliat di YouTube tuh ada orang bawa kucing itu yang orang Lampung itu. Oh iya. Lagi di pelabuhan saya ada kucing, saya kasih makan yang hitam itu. Iya. Nah tiba-tiba ada orang Sukabumi yang pengen kerja nganter anaknya. Kemudian setelah kasih makan kucing ya, nah, saya bawa ke sana, ke bawah ikut kerja, boleh ikut saya bilang mudah-mudahan terima sama Bu Haji. Ya terima. Nah, cuman ongkosnya Mas, ongkosnya nggak apa-apa. Bu, ini ada orang ikut saya. Cuman ya kerjaan kita bantu aja kasih kerjaan. Dia kerjanya mau di Raha ya, naik lagi dari bawah itu.
La ilaha. Oh ya mas, terima kasih. Tiba-tiba, mas sini apa? Ini uangmu kata. Bang apa ini? Dikasih lagi 1 juta itu. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Kucing itu. Berarti namanya ML berantai. Sampai ML-nya di Bandung, pembayarannya di Bau-Bau. iya. Terus kemudian satu lagi sampai 3 kali saya bawa bola lampu kayak gini. Udah 3 bulan di pertama nggak dibayar sama Bu Haji karena Bu Haji tetap mau punya Philip gitu ya. Kan saya beli Philip di di Joton itu sekitar 60-50. Saya beli di sana cuma 16.000 di Bandung, 12 biji. Tiba-tiba ada satu lampu mati, ada di katanya di Mas Papai. Ah itu dibayar juga semua. Mas ini dibayar 1 juta itu. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Nah akhirnya saya karena merasa banyaknya pemasukan, saya pulang ke sini Pak Haji. Pulang langsung ke sini, tapi Pak Haji nggak ada waktu itu. Ya. Bulan November katanya. Oh, nggak tahu lah. sakit. Iya. Ya, masih Pak Haji sakit. ke situ. Ya sampai sekarang saya nganggur Pak Haji, nggak kembali lagi ke situ. Nah, kenapa nggak sekarang ML di bangku? Tidak. Saya Nanti dibayarnya lagi. double. Cuman kebaliknya gini pertanyaannya, istri saya jadi nggak ngerjain, jadi saya ngerjain gitu. Oh, jadi istri nggak ngerjain? Tahajudnya saya gitu ya. Iya. Walaupun agak sedikit bolong-bolong jam nononya gitu. Iya. Nah kemarin saya nganggur. Sekarang banyak anak-anak walaupun kecil Pak Haji. Iya. Tiba-tiba orang saya kemarin kan bos saya lagi di apartemen Grand Fluid gitu ya. Iya. Saya ke Jakarta. Saya nggak punya duit. Kehabisan masa masih ada nih kwitansinya. Iya. Ke kamar mandi gitu, kata Pak Haji, dimudiin gini gitu ya. Ya. Bu Haji manggil saya, Bu Haji manggil saya. Akhirnya setelah saya di pelabuhan ini, Mas di mana? Di Bandung. Oh iya, kenapa? Ibu kan lagi di sini. Di mana Bu? Di Grand Fluid. Aduh, gimana saya nggak tahu gitu ya. Ya udah saya nanya ke polisi, Bapak naik ini aja katanya nih saya beli kartu busway. Saya kan agak rabun mata gitu ya. Ya. Jadi, nah, saya kan ini selalu ngerjain jam 12 itu. Ya. Ngaji enggak kena rabun. Ya. Ya kemudian saya ke sana karena saya rabun, tiba-tiba saya bingung, tiba-tiba ada orang sana bantu saya pas di tingkat 10 di Gang Pelamboyan, ada yang bantu saya. Pas di sana Pak Haji, Mas ini tempat saya, nanti Mas nginep aja di sini. Bangga Pak Bu Haji, saya pulang aja. Saya bilang cuma nanya Bapak jadi nyalon ya, jadi saya jadi calon bupati Butuh Selatan. Ya udah Bu, kalau gitu saya terima kasih udah diperlihatkan ke sini gini. Tapi kalau saya ke bawah nggak mau. Oh kamu udah punya 2 miliar ya, karena rumahnya mau laku. Enggak, pokoknya nggak mau. Tiba-tiba kasih uang lagi 1 juta, sehingga saya sekarang bisa ke sini gitu. Wow, tepuk tangan dong. Kasih di bawah ya, saya kasih 1 juta. Nah setelah itu yang jadi pertanyaan saya, kenapa kalau saya dagang nggak laku tapi duit masuk terus kayak hari Jumat kemarin mau berangkat. Saya kan setiap habis berjamaah salaman tuh, salaman. Ada orang cair katanya dia jual tanahnya 25 miliar gitu. Tapi saya nggak mengharapkan gitu. Saya lagi wirid ke belakang, wiridnya yang kata Pak Haji itu yang kemarin ada 9 yang alhamdulillah udah 6 kali. Saya lagi wirid gini, tiba-tiba saya lagi malah ngantuk, ada yang masukin apa ini? Ternyata uang 200.000 di kantong dipegang saya. Itu demi Allah terjadi itu Jumat kemarin Pak Haji. Jadi tiba-tiba orang, saya lagi wirid di belakang masjid, dia di depan, dia akan mau pulang, cuma bilang, saya lagi wirid gitu, alhamdulillah, ngantuk, pas tiba masukin uang, akhirnya ya udah saya maksain ke sini gitu. Ya. Dapat berapa? Ya? Dapat berapa? 600.000. 600.000. 200, 100, 400. Oh ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Nah kemudian dulu saya kan ke sini, saya nggak ijab, tapi saudara mah ke Pak Amin sama Bune waktu itu ya, Ya. nggak ada, saya nggak ngeh. Tadi nggak ikut jibat. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang ini, istri saya nggak ngerjain, kemudian saya kalau dagang juga apa namanya? Kalau dagang juga saya nggak laku, pernah dagang pizza gitu ya, tapi uang masuk terlalu masuk. Akhirnya saya dagang sering dibagiin aja gitu, disodakokan aja kayak bulan puasa, sedekah tajil barokah aja gitu. Ya. Tapi saya nganggur Pak Haji, Ya. punya kerjaan, ya kan nggak kembali lagi ke bau-bau. Ya. Kemarin ditawarin juga ke bau-bau sama Pak Haji, ya sekarang lagi di sini nggak ada. Cuma saya ada doa dari nyimak dari Pak Ustadz itu. Memang saya merasa kurang tobat, kurang bersyukur gitu kan, ada waktu itu. Ya Allah, maafkan aku terkadang aku kurang tobat dan kurang syukur atas nikmat. Setelah tajud doa itu pokoknya di antaranya itulah. Ada Pak dari Pak Ustadz kalau nggak salah, Pak Ustadz siapa ya? Pak Nijar kalau nggak salah. Ini dia, Pak Kiai. Oh iya. Ya. Oh iya. Iya doanya Dari Jambi. Iya, kemudian banyak keanehan dari saya itu. Saya kan kurang lihat di mata, tiba-tiba banyak di HP saya itu downloadan Pak Haji terus sama Pak Ustadz ya. Ada buktinya saya kurang nggak lihat ini mata udah habis kacamata tapi Yeah. nggak bisa lihat gitu. Ya mungkin itu aja pertanyaannya, kenapa sekarang istri saya yang jadi yang nggak malas ngerjain. Kemudian kalau dagang, saya jarang-jarang pernah di pengajian dagang pizza. Cuman jong, pengeluarannya 100.000, 200.000, tapi pendapatan cuma 30.000 gitu. Akhirnya saya nggak dagang, nganggur aja gitu. Ya maksud saya pengen penghasilan, ya pengennya begitulah kata Pak Haji kan, minta sebanyak-banyaknya gitu ya. Ya. Iya gitu. Saya sekarang memang lagi alhamdulillah ada orang linglung masuk ke HP saya gitu. Maksudnya masih ngasih uang saya gitu.
Bisa. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu jualan, apakah jualan seblak, apa jual bakso, apa dagang sotomi, atau jualan apa aja, jualan baju, jualan apa aja deh. Apa kayak Bu Haji Roni sembako, tapi kan Bu Haji Roni udah lari kenceng ya, udah 600 juta per hari. Toko yang baru udah 70 juta, nggak ngaruh. Ini buat yang baru. Itu bahan bakunya, seblak bahan bakunya apa? Itu dilangkahin. Gimik-gimiknya gitu, gimik-gimiknya dilangkahin 9 kali. Nah, yang langkahin ini nggak pakai celana dalam. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Nama saya Nur Hayati Ningsi dari Nama Nur Hayati Ningsi. Nur Hayati, Ningsi. mesti pakai Ningsi. Iya, Oh iya. ada tambahan. Kenapa nggak pakai Nur Hayati Nyangsang? Tambahan dari guru, Pak Haji. Ya, Pak Haji, Ya. saya punya utang sekitar 500 juta. Ya. Pertama saya bikin rumah, pengen tinggal sama orang tua. Pas bertahun-tahun saya nurutin keinginan orang tua saya, pengen apapun saya turutin. Pas kemarin di Agustus, tepatnya tanggal 16, saya diusir Pak Haji sama orang tua saya. Alhamdulillah. Padahal saya berusaha ya untuk nurutin apa kemauan orang tua saya. Ya. Jadi malam itu saya nggak nawarin makan kakak saya. Jadi akibat fatal karena kalau dia tiap hari makan di rumah saya, terus dia selalu minta ongkos Pak Haji. Sedangkan posisinya saya lagi nggak ada uang Pak Haji. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pak Haji, di tanggal 29 ini saya kan lagi jatuh tempo. Saya minta bantuannya Hah? supaya lunas gitu, supaya saya bisa melunasi hutang saya. Lah, Ibu udah meraktekin sholat tobat 18 kali belum? Oh, belum Pak Haji. Ya udah kerjain dulu. Nih, bisa? Insya Allah. Ah, insya Allah. Pasti. Pasti. Saya nggak mau ngomong insya Allah. Pasti. Pasti. Kalau sama Allah itu harus pasti. Kalau insya Allah antara kita sama kita, insya Allah ya bos, pernikahan anak lo gue dateng, insya Allah ya bos, arisan gue dateng. Tapi yang namanya cair 10 miliar pasti. Oh, pasti. Iya, Pasti, utang Pak Haji. lunas pasti. Ada lagi? Udah Pak Haji. Ya, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Nama saya Niko Patriano dari Gunung Putri Pak Haji. Niko dari Gunung Putri. Iya Pak Haji. Pertanyaannya apa, Niko? Pertanyaannya di awal tahun nanti nih, tahun 2025 saya dapat tawaran kerja Pak Haji. Ya. Di Purwakarta. Ya, Nah, yang mau aku tanyain tuh maksudnya ambil atau jangan Pak Haji? janganlah, nanti kamu jauh. Jangan. Udah aja kamu praktekin ilmu RDAY yang sholat 18 kali sholat tobat tanpa kerja, Iya. tanpa dagang, tanpa cair 10 miliar setiap bulan. Karena di Al-Quran ayatnya kan yang di surat Nuh ayat 10, 11, 12 itu tulisannya, orang yang mohon ampun kepadaku, kata Allah bahasanya. Kalau diterjemahin, orang yang mohon ampun sama Allah, akan aku lipat gandakan hartanya. Amin. Itu nggak ada kata-kata dagang, kerja, bisnis, nggak ada kata-kata dagang, kerja, bisnis. Cuman mohon ampun. Nah, maksud saya, coba lu praktekin ilmu ini, mumpung masih baru. Iya Pak Haji. Allah jamin lu dapat 10 miliar per bulan. Nah, gue ikutan dah main pinggiran, gue kasih bonus 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya namanya Dunarso dari Brebes. Saya sejak kenal RDAY dari mulai bulan Agustus. ya, Setelah saya praktekkan 4 hari, tahu-tahu ada keanehan yang tidak terduga termasuknya. Yaitu teman saya yang dulu satu kelas tahun 87 itu bisa nyari alamat orang tuaku. Gitu. maksudnya gimana Pak? Teman saya setelah saya mempraktekkan ilmu RDAY baru 4 hari itu, teman saya yang dulu satu kelas itu datang ngelacak ke rumah orang tua saya, tapi orang tua saya udah almarhum. Terus nanya sama anak adikku, sekarang ada di Bekasi.
terus ngasih nomor BA gitu kan. Nah sekarang jadi nyambung gitu Pak. Nah dia waktu saya meraktekin sholat malam, mandi Pisarui Pandan, bilangnya angker banget gitu Pak. Nah alhamdulillah sekarang dia lebih tekun daripada saya Pak. Saya udah menjalanin gitu dari bulan Agustus Pak gitu. Sekarang Bapak mau testimoni atau mau nanya? Ya yang saya tanyakan itu ya belum ada belum terkabulan yang secara ini mengejutkan. Apa yang harus kita rubah atau yang perbaiki gitu? Nggak boleh berharap. Bapak kan berharap dengan mempraktekin ilmu RDI, berharap terkabul. Nggak boleh, pasti terkabul. Nggak ada kata berharap. Pak, tadi malam kita baru kasih sayembara. Ada tamu RDI kan tadi yang udah meraktekin di masjid 18 kali. Kan ada yang cair tuh 100 juta. Kan tadi saya kasih bonus 10 juta. Amin. Nah Bapak praktekin dulu, tapi nggak boleh berharap. Kebanyakan kita kan berharap. Iya. Nggak boleh bos. Jadi berharap itu sama juga menghina Allah. Jadi nggak boleh berharap, nggak boleh khawatir, nggak boleh takut, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Orang yang suka berharap, khawatir, takut, komen, mikir, ngeluh, sama juga menghina Allah. Jadi menghina Allah itu bukan mengolok-ngolok Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan kita khawatir itu udah menghina Allah bos. Ilmunya RDAY di luaran sana mah nggak apaan sih tuh? Udahlah, nggak level. Kita udah levelnya tingkat tinggi bos. Nah jadi Bapak nggak boleh berharap. Ya terima kasih. Taunya dari mana Pak Haji? Kalau Bapak sholat kan ada bacaan sholat. Wanasuki, wama yaya, wama mati, lillahi, robin. Artinya apa? Hidup dan matiku saya serahkan semuanya padamu ya Allah. Iya, jadi Bapak buat apa berharap? Semuanya udah kita kasih buat Allah. Kalau berharap mah berarti Bapak sama juga dong menghina Allah. Setuju gak? Ini makanya saya bilang sama teman-teman, kita mau buka sayembara secepatnya. Saya maunya minggu ini harus cair 10 miliar. Saya main pinggiran aja deh, saya ikut yang 1 miliar aja. Allah yang kabulin yang 10 miliar. Nah Bapak coba praktekin. Bisa? Bisa gak kita setelah saya tadi privat di Cafe Victoria di Pondok Indah Mall 2, kenapa dia kok hajatnya lemot Pak Haji? Kenapa hajatnya lemot? Karena kita suka menjolimin, ngusir, bentak, bla bla bla. Itu yang bikin hajatnya lemot. Contohnya apa Pak Haji? Aku mah gak pernah bentak. Siapa bilang pada saat ada kucing naik lemari apa nggak bentak? Betul ya? Dikejar-kejar ngobrol-ngobrol. Ikan kembung berapa? Ya kayak sapu disabet. Ikan kembung yang dicolong berapa sih seekor? Atau gede-gedenya 5 ekor? Berapa sih ikan kembung? Taruhlah satu ikan kembung 10.000. Oke lah satu ikan kembung mahal 20.000. Kalau 5 ekor kan cuma 100. Sementara saya lihat japriannya kaya raya tajir melintir. Kaya enggak alat kelamin melintir. Janganlah Bu. Jadi kalau ibu atau bapak nih lihat di meja makan, terus tudung sajinya berantakan, ikannya dimakan sama dia, ditinggal cuma kepalanya doang, daging kesini, ibu udah marah luar biasa. Janganlah Pak. Emang itu udah seizin Allah ikan kita kecolongan. Harusnya bapak dan ibu ngomong gimana? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah hajat kita terkabul. Justru kita berterima kasih sama kucing. Pada saat kucing nyolong, kucing makasih ya. Kita lagi main sinetron. Judulnya gua ketipu sama kucing. Ini kalau kamu hilang, tudung sajinya harus di atasnya ditutup pakai ulekan, batu ulekan yang keras. Jadi kucing ini enggak. Nutupnya begitu ya. Kucing kan pinter Pak. Kucing tuh lebih pintar daripada koruptor Pak. Tepuk tangan dong untuk kucing. Kedua, kucing lagi kawin, lagi enak tuh si jantannya lagi. Ini ibu ngambil air dari sumur disiram. Buat, Bu, coba kalau ibu lagi ML disiram, kita kan lagi enak, wah, disiram air es. Ya Allah, memang sih kayak siram air panas sih bahaya, takut kulitnya lecet ya, dosa lah. Ini kan dikasih air es disiram. Ngerinya nih kalau pas lagi kucingnya pas masuk nggak bisa dicabut. Wah. Jangan ya, jangan menyakiti ciptaan Allah, jangan. Terus bapak dan ibu lihat lagi makan nasi padang atau makan di warteg, ada kucing lewat, kasih aja lah seekor berapa ikan atau ayam. Kan hajat kita kaya raya tajir melintir.
ini enggak sambil makan. Enggak boleh Pak. Laki-laki yang hobinya ngikang kucing alias ngusir kucing pakai kakinya, bonusnya dari Allah pasti stroke. Coba ya. Jadi menurut saya, bisakah Bapak dan Ibu kalau pengen hajatnya terkabul, jangan benci sama ciptaan Allah, termasuk apa lagi? Manusia. Jadi gini, Bapak sama saya, Bapak-bapaknya sama saya, itu sama Tuhannya Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala yang nyiptain kita. Kalau kita benci sama dia, yang nggak terima siapa? Allah, karena kan dia ciptaan Allah. Kalau dia saya bully, saya lawan dia satu, siapa bilang? Dia punya istri, pasti belain dia. Dia punya anak, pasti belain dia. Dia punya saudara kandung, pasti belain dia. Sosok 1 lawan 7, yang menang mana? 7 lah. Jadi ibu paksain gimana caranya, atau bapak-bapak yang hadir di sini, paksain gimana caranya. Jangan nyakitin ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kalau nggak suka sama orang, udah ya kita di pos ronda diceritain ini, jangan. Orang dia juga gak kenal kita. Orang yang suka jelek-jelekin orang, siapapun itu yang dijelekin, bonusnya dari Allah, rumahnya tipe 21, rumahnya tipe 36, rumahnya tipe 45. Nggak ada yang rumahnya luasnya 1000 meter, nggak ada. Kenapa? Karena di hatinya busuk. Kok busuk? Nah, nggak suka masih janganlah. Kalau Bapak dari Ibu mau terkabul, lapang dada, nggak boleh sabar. Makanya tadi yang waktu kita ngobrol di Cafe Victoria di Pondok Indah Mall 2, Pak Haji, kenapa ya hajat saya lemot? Nah, karena kita berdua jadi kita bisa lihat, Mbak pernah gak kalau misalkan kucing kawin di atas loteng, Mbaknya nggak disiram? Kalau saya, kenapa Pak Haji? Mbak tuh kalau ada kucing kawin di loteng, Mbaknya pasti ngambil air disiram kan? Pak Haji tahu, kalau kawin di loteng. Gitu, jangan nyakitin ya. Bapak dan Ibu, kadang kan kita suka di TikTok, di medsos, di Twitter, di mana aja. Kita belum pernah ketemu orangnya, dia langsung ngejas. Begini, nggak boleh Pak. Orang yang suka ngejas, dia juga belum kenal di Twitter lah, di medsos apa aja. Rumahnya nggak mungkin lebih dari tipe 21. Rumahnya nggak mungkin lebih dari tipe 45 dan 36. Rata-rata rumahnya nggak punya kolam renang. Jadi rumahnya punya apa Pak Haji? Toples. Jangan ya, karena saya lihat tuh teman-teman, coba Bapak dan Ibu lihat Twitter, coba Ibu Bapak lihat Twitter, itu isinya menjat aja, jelekin orang aja, buat apa? Kan kita juga pengen terkabul anak cucu kita. Makanya nanti anak cucu kita protes sama papanya, sama kakeknya. Papa, bonusnya Papa suka ngeritik di Twitter, aku yang sekarang susah Pak, ngomong apa dulu? Karena hobinya komen. Orang tua kita mulai jadi mulai nih Bapak dan Ibu, coba hindari dulu komen. Biar hajat saya cepat terkabul Pak Haji, kan ada ayatnya Allah. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi kejelekan jangan dipikir, kan kadang Bapak dan Ibu selalu yang ada di otak apa coba? Duit. Nggak boleh bro, Pak. Karena ayatnya di Al-Quran, kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nggak ada ayatnya kuciptakan jin dan manusia untuk cari duit. Nah, duit datang. Ini kan enggak teman-teman, bikin proposal, aduh, nggak usah Pak, kalau rezeki datang ada aja jalannya. Makanya kan tadi tamu bilang, Pak Haji kok tamu Pak Haji selalu tiap malam di atas 200, kadang di atas 300. Ilmunya apa Pak Haji? Emang mesti dikasih tahu? Kan saya juga kayak Pak Haji, cuman saya dukun santet, ya? Iya kemarin yang disentuh kan ada kan, dukun santet, sehari pasiennya paling banyak 3. Saya bilang, Pak Dukun, kalau pasiennya banyak, Pak Dukun kayak saya, jadi Pak Dukun naik ini atas pelafon dan di ujung ini isinya celana dalam saya. Jadi judulnya pencerahan di RDAY di bawah celana dalam Haji Dwi. Aku juga praktekin itu yang centong Pak Haji. Ya. Centong aku beli 10.000. Pakai duit yang 100.000 sama dolar Singapura aku. Adanya itu soalnya duitnya gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya aku bilang, ayo aja teman-temanmu, bawa teman-teman semua dari segala penjuru. Oh, masuk ke rekening mama, masuk ke ATM mama, ke dompet mama, mama aku bilang gitu. Terus Betul, setuju, bagus. Semangat dong. Buat Bapak dan Ibu yang nggak punya centong karena belum dibagi gratis sama RDAY, jangan kecil hati. Manggil duit nggak pakai centong juga manjur banget, terutama sama ibu-ibu. Udah tahu belum ilmunya? Gampang nih. Bapak dan Ibu praktekin. Paling manjur mah Ibu. Kalau Bapak mendingan ikut aja sama Ibu. Pak, Bapak kata Pak Haji agak lemot kalau manggil duit. Kalau Ibu katanya manjur bener, gampang. Ini uang 10.000 atau bahasanya mau diganti pakai yang 50.000. Ini 50.000. Usahain uang yang baru, jangan yang kumpul. Jadi Ibu cari pelan-pelan sebelum. Kalau nggak punya centong, kalau pakai centong kan dicentongin dah. Iya. Kalau ini nggak, Ibu cukup ngangkang. Pakai duit, masuk. ilmu baru ya Pak Haji.
Enggak, mesti dibuka. Jangan pakai hordeng, nggak usah pakai hordeng. Langsung, Pak, ini kan duit nih, ya duit ya. Nah, ditepok di depan alat kelamin kita. Masuk, masuk, ayo masuk, masuk. Itu masuk, Pak. Dan nilainya nggak kecil. Karena kan udah centong. Kan nanti centong dibagiin. Siapa yang mau coba? Coba. Mau coba? Apa? Ya. Kalau alat kelamin laki-laki ditepok, bukannya masuk malah. Mesti wanita. Saya kan wanita, alat kelamin kan kayak itu lubang tabungan. Ya kan? Iya enggak? Tapi kan saya belum pernah lihat. Pak Haji mau testimoni boleh nggak? Boleh. Oh iya. Alhamdulillah Pak Haji, dari itu mencolek itu yang celana 9 hari udah saya laksanain. Alhamdulillah uang transferan akhirnya Ya. datang. Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Yang celana 9 hari udah saya laksanain, udah ditaruh di itu yang di atas pintu. Alhamdulillah Pak Haji transferan walaupun masih recehan, alhamdulillah udah datang. Sampai ke sini. Terus ponakan saya yang mau ngelamar, alhamdulillah pakai colek juga itu lamaran. Alhamdulillah sekarang udah lulus, ada penghasil utuhnya. Pemberitahuan lulus diterima di Alfamart. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ibu kenapa yakin mau maksain praktekin ilmu RDAY? Kan jorok. Apa yang bikin ibu kok mau maksain praktekin ilmu Ya, colek alat kelamin? ya. Apa yang bikin ibu kok mau? Yang intinya gini Pak Haji, gratis gitu. Oh, gratis ya. Gak pakai mahar, gak apa-apa. Nggak pakai mahar ya? Iya. Alhamdulillah Pak Haji, Ya. terkabul. Terkabul? Iya. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Coba ulangi lagi Bu, man, shoot man, mak lampir man. Alhamdulillah. Jagoan seperti Pak Haji saya ya. Ya, acting mulai dari awal, cerita dari awal. Ya, alhamdulillah Pak Haji, yang celana yang 9 hari saya udah praktekin, yang di atas ditaruh di atas itu pintu. Alhamdulillah uang transferan walaupun masih recehan itu Pak Haji dari 200 sampai 5 juta. Dan Jadi celana dalam bekas pakai ditaruh di atas pintu. yang 9 hari itu. Yang 9 hari. Ya, yang itu kan Pak Haji yang nyuruh. Oh, Ya. saya yang nyuruh. Ya. Saya nyuruhnya buat orang lain, nggak buat mak lampir. Tahu saya kan ikut-ikutan Pak. Ya. Alhamdulillah kalau gigi itu udah biasa gitu ya. Ya. Alhamdulillah segala macam udah terkabul gitu. Apa aja yang terkabul Bu praktekin ilmu RDAY? Apa aja coba? Nggak pakai celana Pak Haji. Hah? Nggak pakai celana. Nggak pakai celana? Pak Haji yang nyuruh. Tepuk tangan dong. Wow. Di YouTube kan nyuruh 99 hari nggak boleh pakai celana, saya laksanain. Iya, jadi orang yang nggak pakai celana dalam tiap hari 24 jam BH nggak Tapi pakai oke. tiap hari, Iya. itu minimal saldonya 1 miliar minimal. Alhamdulillah. Nah, praktekin terus. Jadi ibu remes alat kelamin buat salaman Ya. kalau ketemu orang. Itu mah yang penting Pak Haji. Ya. Gua kan datang terus. Datang terus. Ya. Bener? Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Nah, cuma Pak Haji begini, saya kan punya hajat. Pas saya mau datang ke sini kan dapat uang transferan. Pas dari Bandung tuh kan ada warisan katanya keluarga, katanya saya juga tahu cuma katanya gitu ya. Ya. Ada yang mau beli 3 kali. Keluar lagi nggak jadi terus. Terus dia katanya udah pergi orang pintar, kesurupan nggak mau keluar tuh jinnya. Nyuruh tuh malam jam 10. Pas saya mau kesini jam 7 jam 10 malam telepon. Jinnya telepon. Enggak, orangnya itu. Oh, iya. Kirain jinnya telepon. Ya, suruh dibantuin katanya yang dari Purwakarta tuh, bantu gimana supaya lolos nih yang di ujung Berung katanya. Apa tuh terminal mau dijual. Ya nantilah saya mau ke Pak Haji nih, mau ngomong kata saya mau suruh kelar gitu. Ya. Untuk Pak Haji. Ya. Alhamdulillah. Doain ya Pak Haji. Aku berdoa salah. Minta izin sama Pak Haji. Iya. Saya. Ibu bisa gak buat salaman sama orang? Wajib ibu remes dulu alat kelamin ibu. Orang yang belinya orang Cina nggak tahu Pak Haji dari mana orangnya. Siapapun, Bu, saya dapat pasien yang hajatnya cair 500 miliar itu dari supir Grab. Iya. Jadi supir Grab salaman sama saya, bawa tamunya yang kakap-kakap ya. Kan dia bawa tamu, hampir tiap hari supir Grab bawa tamu. Orang itu aja. Nah, saya remes, mau ketemu Pak Haji, saya udah bawa tamu banyak tapi belum pernah ketemu Pak Haji. Kata staf saya, ya udah, saya minggir bentar, saya remes, saya kepal, saya salaman dibawa. Bawa yang kakap aja, yang nggak kakap jangan dibawa. Alhamdulillah dia ngobrol di parkiran Hotel Borobudur. Tapi Pak Haji soalnya saya kan dari Purwakarta, tangannya kan di Bandung jauh. Sepanjang dari Purwakarta Bandung, ibu remes alat kelamin ibu. Iya. Remes. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah terima kasih sama ilmu dari Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Saipudin dari Tangerang, Pak Haji. dari Tangerang. Ya. Umur berapa? 27. 27 tahun. Di rumah tinggal sama siapa? Kontrak, Pak Haji. Kontrak sama siapa isi rumahnya? Sama istri. Sama istri. Istri juga ikut ke sini, Pak Haji. Di Istri bawah. ikut. Iya, sama anak juga. Anak. Iya. Pertanyaannya apa? Yang pertama, alhamdulillah saya kenal RDAY udah 1 bulan. Ini yang kedua kali. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Pengen punya penghasilan, Pak Haji. Ya berapa penghasilannya? Ya kayak orang-orang yang di sini gitu, yang udah sukses gitu, Pak Haji. Emang kamu sekarang kegiatannya apa? Jualan, Yang dijual apa? jualan nasi uduk, Pak Haji. Yang jual nasi uduk kamu atau istri kamu? Berdua. Hah? Berdua. Bagi dua, kamu jualan sendiri, istri jualan sendiri. Enggak, berdua aja sama istri gitu. Oh, dagangnya berdua. Ya. Dagangnya di mana? Di Tangerang, di Di mana? Cilongok, di Tangerang, di Cilongok, Pak Haji. Lengkapnya di mana? Dagangnya, alamat lengkapnya di mana? Kampung Cilongok, Desa Sukamantri. Nah, itu yang dijual selain nasi uduk apa?
Udah itu aja, sama paling kopi sama kuah gitu aja. Nah, jualannya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari setelah asar sih sampai malam gitu. Dari habis asar sampai malam. Iya, Jadi nasi uduk, apalagi lauknya yang dijual? banyak sih. Apa? Atau ada tempe, tahu, jengkol gitu, terus telur. Jadi nasi uduk lalap jengkol. Sambil duduk. Alhamdulillah dari kenal RDAY 1 bulan ini, alhamdulillah peningkatan omsetnya, alhamdulillah meningkat Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Kamu praktekin ilmu RDAY apa? Sampai saya punya karyawan sekarang. Tepuk tangan. Tadinya nggak punya karyawan? Enggak sama sekali. Tadinya nggak punya karyawan? Iya. Cuman saya berdua aja sama istri. Berdua aja sama istri? Iya. Berarti ini kamu sekarang ke RDAY, malam ini kamu nggak dagang dong? Dagang, lagi jualan di sana, karyawan. Oh, karyawan? Iya. Oh, kamunya berobat ke sini? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Bos, kalau boleh nih bos, bos meraktekin ilmu RDAY apa? Kok bisa ada peningkatan kalau gue boleh tahu? Meraktekin ilmu RDAY apa bos? Bangun jam 00, itu pun saya jarang gitu Pak Haji. Jarang. Mandi ya, senyum saya. Terus habis itu baca Quran, itu pun satu hari itu paling banyak itu 1 juz Pak Haji. Sekarang alhamdulillah 1 bulan ini saya udah tamat, alhamdulillah. Udah katam? Iya. Wow, tepuk tangan dong. Setelah kenal RDAY jadi lo sekarang udah katam? Iya. Dulu sebelum kenal RDAY nggak pernah katam? Hah? Belum. Belum pernah? Iya. Oh, terus apa lagi lo praktekin ilmu RDAY apa lagi bos? Kalau gue boleh tahu bos. Udah sih itu doang paling ya. Bisa gak lo praktekin ilmu RDAY gimmick-gimmick? Udah pernah belum jalanin gimmick-gimmicknya RDAY? Udah sih, cuman paling 1 kali 2 kali udahan gitu Pak Haji. Contohnya apa gimmick-gimmick yang mana? Pakai celana dalam, terus pakai celana dalam ditepuk-tepuk gitu ke ATM, ada uang masuk ke ATM rekening saya, ada uang masuk ke ATM rekening saya, udah gitu aja gitu. Terus pakai centong juga, tapi paling 1 kali 2 kali udahan gitu. Yang pokoknya itu doang yang apa pakai baca Quran. Ya, baca Quran pasti ya kerjain. Ini gimmick-gimmicknya nih juga manjur. Iya. Gimmick itu topping. Jadi kalau kamu nyuci beras pakai tangan kiri, ini berlaku semua. Kalau kamu nyuci beras pakai tangan kiri, itu kamu sambil ngomong. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Yang makan lahap, yang makan enak, yang makan dibungkus. Belanjanya pada dibungkus. Terus jangan lupa di terakhir, untung bersih 1 hari 10 juta, untung bersih 1 hari 10 juta. 1. Ya. 2, kalau kamu dagang nasi unduk, kan kamu mau goreng tempe, tahu atau ayam, kamu mau tumbuk bumbunya. Nanti bumbunya kamu numbuk, ngomongnya sama kayak tadi ngaduk beras. Ya. Ketiga, terakhir, paksain biar nanti pelanggan kamu nggak diambil orang, kamu wajib copot celana dalam kamu, taruh di bawahnya meja. Udah itu juga. Udah? Iya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Habis bulan kemarin itu dari sini saya copot taruh di meja juga, di bawah meja. Sandalnya? Iya. Wow, uangnya gimana? Bos, kalau gue boleh tahu itu dagang nasi uduk modalnya berapa kalau gue boleh tahu bos? 200.000. 200.000. Iya palingan paling 200.000 sampai 300. Dagang nasi uduk? Iya. Jadi itu bisa isi apa aja tuh dagang nasi uduk segitu tuh? Paling 7 lauk Pak Haji. Apa aja tuh? Telur paling ya, jengkol, tahu, tempe, terus pokoknya 7 macam aja, 7 macam itu. Nggak dikomplitin lagi? Belum. Kenapa? Atau ada modalnya Pak Haji. Ya udah, gue kasih modal 500.000 ya. Alhamdulillah. Gue kasih modal 500.000 ya. Nanti kompletin ya dagangannya ya. Tuh, Amin. 2, 3, 4, 5. Nih, pegang 500.000 maju nih. Nih, kompletin ya. Gak ngimpi lo kan? Dapat 500.000. Alhamdulillah. Ngimpi gak? Enggak. Nah, kompletin ya dagangannya ya. Ya, baca Qurannya jangan libur. Iya. Ya, tepuk tangan dong. Wow. Satu lagi Pak Haji. Boleh. Ya. Boleh. Apa satu lagi? Jadi ATM saya pengen terisi uang miliaran gitu, gimana caranya gitu? Gampang. Kamu Jadi, ambil ATM-nya kamu. Iya. ATM kamu kan? Iya. Bukan ATM istri kamu kan? Iya. Nah, ini ATM-nya. Ini ATM-nya nih. Ya. Ditepok-tepok di lubang alat kelamin istri kamu. Isi. Nanti Iya. dia ketawa. Ini benar. Ini benar. Iya benar Niro. Tapi istri saya kadang apa percaya nggak percaya kayak gitu sih. Oh nggak percaya. Ya dia pinjam alat kelamin perempuan siapa dah? Tapi mudah-mudahan percaya sih ya. Percaya.
ATM yang ditepuk-tepuk di alat kelamin wanita itu saldonya bisa nambah minimal 1 M, bos. Amin. Iya, tepuk-tepuk. Ini juga bisa kali Pak Haji pakai uang bibit kali ya. Iya. Manggil uang. Kalau udah pakai ATM lo aja, ATM iya. kan saldonya kosong. Iya. Nanti ngisi, kalau punya gue penuh nih. Iya. Kalau ditepuk bisa pindah rekening. Boleh tuh Pak Haji ditukeran gitu. Jangan. Nanti lo tepuk. Ya, mana? Ajak Ya. ngomong ya. Ya. Jadi nanti bini lo suruh duduk, Ya. kakinya diangkat, Ya. dipegarin sambil ngomong. Ngomongnya gimana tuh Pak Haji? Hah? Ngomongnya gimana? Nanti lu sambil gini, lu Ya. mesti beli. Ketawa, jangan ketawa jadinya saya jadi ketawa. Nanti lo ambil ATM lo, Ya. nah bini lo suruh duduk, suruh jongkok, Ya. hanya dibegarin, Ya. ini diketok-ketok di alat kelaminnya. Tapi lo wajib pakai kacamata las. Benar. Tiap hari itu Pak Haji? Hah? Tiap hari? Tiap hari. Oh iya. Ajak ngomong, isi ya, isi ya, isi ya, isi ya, isi ya. Pasti terisi ya? Pasti terisi. Ibu dia ketawa. Ya dah, ya, Ya. pantengin ya. Ya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Yasin dari Malang, Jawa Timur, Pak Haji. dari Malang, Jawa Timur. Ya. Mau testimoni, Pak Haji. Mau testimoni, Ya. yuk man, testimoni. Alhamdulillah untuk saat ini saya baru kali ini bisa hadir di RDIY. Tapi alhamdulillah setiap malam sejak mengenal YouTube-nya RDIY itu kami sudah berusaha bersama istri, dan sekarang juga saya kesini juga sama istri dan keluarga. Nah, itu alhamdulillah dari apa yang telah kami dengarkan dari RDIY, sekarang kita jadi rajin sholat tahajud, bisa rajin baca Al-Quran, dan untuk yang mandinya itu kadang-kadang Sholat badiah qobliyah dikerjain nggak? alhamdulillah juga sudah kita laksanakan, Pak. Jangan bolong ya. Iya, Pak. Nah sekarang kita tambahin sholat taubat wajib. Bisa nggak sholat taubat wajib? 18 kali sholat taubat. Satu sholat taubat 2 rakaat 1 salam. Bisa nggak? Insya Allah, Pak Haji. Kapan mulai mau sholat taubat? Nanti, Pak Haji. Nanti Ya. setelah dipanggil sama Allah. Bukan, Pak Haji. Setidaknya nanti setelah pulang dari sini atau nanti setelah acara ini, Pak Haji. Habis acara ini ya, Iya, Pak Haji. cicil di masjid ya. Iya, Pak Haji. Sholat taubat ya, 18 kali ya. Itu langsung 18 kali. Oh atau- enggak, 2 rakaat salam. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar 1 sampai selesai. Diri lagi. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka gelisah. Allahu Akbar sampai selesai. Sholat yang ketiga gitu sampai 18 kali. Iya, Pak. Bisa? Insya Allah, Pak. Berlaku semua. Ya. Saya mau minggu ini harus ada yang cair 10 miliar. Amin. Yang cair dapat hadiah plus bonus kita liburan ke Dubai. Amin. Mau? Mau, Pak Haji. Paksain ya. Amin, ya Pak Haji. Terus selanjutnya Pak Haji, di malam ini kita juga mau menyampaikan alhamdulillah kita punya anugerah, Pak Haji. Karena saya juga Kan nanti kalau Bapak praktekin sholat taubat 18 kali kan cair 10 miliar. Utang Bapak berapa? utangnya itu di karena pinjam di Ya total utangnya berapa? totalnya 40 juta, Pak Haji. Berapa? 40. Nah, kan nanti cair 10 miliar. Amin. Bayar utangnya 40 juta. Nanti yang 9 miliar 60 juta balikin ke saya. Selesai. Bisa? Bisa, Pak Haji. Paksain ya. Iya, Pak. Ini berlaku semuanya. Ya, terus ini Pak Haji, satu yang apa ingin saya sampaikan, alhamdulillah sejak mendengarkan dari ilmunya RDIY itu kami juga sudah berusaha untuk sebisa mungkin, karena di ilmunya RDIY itu harus memakai centong sama uang bibit, karena Nggak kami, usah, yang penting sholat taubat dulu. Oh gitu, Pak Haji. Khusus yang privat wajib dapat centong sama dapat uang bibit. Bapak kan nggak privat. Iya, Pak. Nggak usah pakai itu. Bapak itu dulu taubat. Oh iya, Pak Haji. Oke? Ya. Jadi uang bibit jangan disinggung-singgung dulu. Karena kan dapatnya gratis. Iya, Pak Haji. Bapak itu dulu ya. Ya. Yuk, Terima tepuk kasih, tangan Pak dong, Haji. luar biasa. Ya. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.